Dia Lestari. Video ini merupakan video pertama gue, my first video yang pertama yang gue buat dan gue upload ke channel YouTube gue. Nah, kenapa gue buat video ini? Videonya itu sebenarnya tentang penjelasan metode numerik, sistem bilangan dan galat. Nah, kenapa sih gue bikin videonya tuh video itu gitu? Nah, gue tuh terpikirkan karena sekarang itu kan lagi pandemi COVID-19. Nah, itu semua pembelajaran itu jadi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu pasti dengan pembelajaran jarak jauh itu sangat-sangat sulit. Nah, gue pribadi juga merasakannya sulit untuk memahami karena kan gak bisa tanya secara langsung kepada guru ataupun dosen. Nah, itu juga karena gak bisa nanya langsung, jadi kalau misalkan gak tahu apa-apa tuh kayak rasanya tuh pusing, gak ngerti. Apalagi kalau ini semuanya tuh tentang matematika yang hitung-hitungan. Kalau cuma dikasih cuma PPT doang, suruh belajar sendiri, itu nggak bisa. Jadi kayak gue terinspirasi karena kalau gue ngerti kenapa enggak gue bantu teman-teman gue yang sulit untuk memahami kan. Ya gitu deh pokoknya. Jadi semoga video yang gue buat ini bakalan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan juga dapat menambah ilmu buat teman-teman yang belum tahu. Nah, oke, gak usah banyak basa-basi, kita lanjut ke video penjelasannya. Oke, yang ini kita bahas tentang metode numerik, yaitu sistem bilangan dan galat. Nah, pertama bilangan dulu ya. Nah, bilangan itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama bilangan eksakta atau sejati. Nah, ini contohnya 9,1864, 1/3, pi, akar 7, dan lainnya. Nah, bilangan eksakta itu nilainya itu mutlak. Seperti ini, tidak ada kelanjutannya. Jadi kalau 9,1864 ya hanya 9,1864. Dan 1/3 ya 1/3, tidak ada kayak dijadikan desimal atau apa. Nah, ini maksudnya bilangan eksakta. Nah, yang kedua ada bilangan hampiran. Contohnya itu misalkan 1/3 itu kalau dijadikan desimal itu kan menjadi 0,333 sekian, entah sampai berapanya. Nah, maksudnya bilangan hampiran ini, bilangannya itu dia itu menghampiri angka yang mendekati gitu. Misalkan ini kan 0,33333, berarti dia itu mendekati 0,4, seperti itu. Begitu juga dengan yang pi di sini. Nah, di sini bentuk bilangan itu dikenal dengan dua bentuk. Yang pertama adalah bilangan titik tetap. Nah, bilangan titik tetap itu maksudnya bilangannya itu dia tetap. Contohnya ini kan ada 3,14192. Nah, jadi dia tetap hanya 3,14192. Dia tulisnya pun akan seperti itu. Nah, yang kedua ada bilangan titik tambang. Dia itu dituliskan dalam bentuk plus minus Q dikali 10 pangkat N. Contohnya 3,14192 itu dijadikan 0,314192 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini tuh yang ini itu mantisnya. Jadi dalam bentuk desimal seperti ini dijadikan seperti ini. Nah, yang ini merupakan bilangan titik tambang. Seperti itu. Kemudian ada angka bena. Angka bena itu angka yang bermakna atau berarti. Nah, contohnya itu ada di sini 3,1416. Nah, dalam bilangan ini berarti dia ada 5 angka bena. Angka benanya yaitu 3, 1, 4, 1, 6. Nah, itu ada 5 digit angka yang merupakan dia angka bena. Itu angka yang bermakna. Nah, di sini yang kedua ada 0,1416. Kenapa di sini cuma ada 4 angka bena? Sedangkan padahal ini nilai ini sama ini tuh jumlah angkanya sama dan bentuknya juga hampir sama, beda di angka depannya. Nah, ini kenapa dia 4 angka bena? Karena dia depannya itu angka 0. Jadi angka bena itu angka yang berarti, bukan 0. Maksudnya yang di belakangnya ini aja yang dihitung. Angka 1, 4, 1, dan 6. Itu angka bena. 0-nya dia tidak berarti. Ya, kemudian ini 43,04160. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka bena. Kenapa? Padahal di sini juga ada 0. Karena angka yang di depannya itu bukan merupakan angka 0.
Kalau di sini nih, angkanya kan banyak digitnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi di sini hanya tertera 4 angka bina. Kenapa? Karena di depannya itu angkanya 0 semua, yang berarti itu tidak bermakna. Jadi hanya 4 angka yang bukan 0 saja yang merupakan angka bina. Kemudian ada galat. Galat dalam prosedur numerik terkadang ditemukan kesalahan. Jadi galat itu merupakan kesalahan. Nah, kesalahannya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah galat bawaan. Galat bawaan itu adalah kesalahan dari nilai data. Jadi kalau misalkan mau ngitung sebuah nilai, dari datanya itu ada kesalahan, nah itu merupakan galat bawaan. Kedua, galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini berdasarkan kesalahan dari pembulatan. Misalkan kita sedang menghitung pakai kalkulator, itu kan pasti digitnya tuh banyak banget kan. Nah, dari digit banyak banget itu, biasanya tuh cuma diambil, misalkan perintahnya diambil 5 digit aja. Nah, untuk menjadikan 5 digit itu kan angka yang terakhirnya pasti ada pembulatan. Ketika pembulatan itu salah, maka dia akan menjadi galat pembulatan. Nah, yang ketiga adalah galat pemotongan. Kalau galat pemotongan ini biasanya adalah kesalahan yang terjadi karena menghitungnya tidak sesuai dengan prosedur. Jadi nanti untuk menghitung galat itu kan ada prosedurnya, ada step by stepnya. Jadi kalau ada salah satu step yang salah, maka itu akan terjadi kesalahan. Nah, itu dinamakan galat pemotongan. Nah, di sini galat itu pertama ada galat absolut dan relatif. Nah, ini galat absolutnya itu merupakan selisih numerik antara nilai besar nilai sejati dengan nilai hampiran. Rumusnya seperti ini. EA itu adalah galat absolutnya. Ini maaf, typo, maksudnya galat ya. Kemudian ini X, ini nilai mutlak, dan ini X-nya adalah merupakan nilai sejati, dan X pangkat bintang itu merupakan nilai hampiran. Nah, di sini kan adalah selisih numerik antara besar nilai sejati dengan nilai hampiran. Nah, yang ini galat relatifnya. Galat relatif itu dinyatakan berdasarkan nilai sejati atau hampirannya. Dia ada dua. Ada nilai galat relatif sejati dan galat relatif hampiran. Rumusnya hampir sama, cuma bedanya kalau yang sejati dengan hampiran itu hanya di tanda bintangnya aja. Setiap pada tanda bintang itu dia yang hampiran ya. Nah, yang ini kan, ini adalah galat relatif sejati. Berarti dia harus mencari galat absolutnya, kemudian dibagi dengan nilai sejatinya. Nah, kalau galat relatif hampiran sama, berarti nilai galat absolutnya dibagi dengan nilai hampirannya. Nah, terus ini ada lagi, ini untuk dalam perhitungan pencarian galat dalam metode numerik, dibutuhkan sebuah prosedur dalam metode numerik, yaitu prosedur iterasi atau lelaran. Nah, ini rumusnya. Ini rumus untuk mencari galat, di mana RA itu sama dengan AR plus 1 min AR dibagi AR plus 1. Nah, AR plus 1 ini adalah nilai hampirannya sekarang. Misalkan diketahui adalah X0, berarti X0 itu si AR-nya, nilai sebelumnya. Maka yang dicari adalah X0 ditambah 1, berarti X1. Seperti itu. Ini ada note, proses iterasi berhenti di saat nilai galatnya itu kurang dari toleransi galat yang diminta. Maaf. Galat yang diminta. Nah, ini note juga ya, perhitungan itu harus gunakan kalkulator. Ini ada contoh. Tentukan galat absolut, galat relatif, dan galat relatif sejati dan galat relatif hampiran. Jika nilai X-nya adalah 3,141592 dan nilai hampirannya adalah 3,14. Tinggal rumusnya aja dicantumin ke sini untuk nilai galat absolutnya, maka nilai X-nya dikurang X pangkat bintangnya, nilai sejati dikurang nilai hampirannya. Ini dikurang dan dapat di kalkulator 0,00151992. Nah, di sini kalau nilai mutlak udah pasti tahu ya teman-teman, kalau misalkan dia nilainya negatif pasti dia tetap positif nilainya, seperti itu. Kemudian ini untuk mencari galat relatif absolut. Nah, kenapa kita nyari galat absolut dulu? Karena kan untuk nyari galat relatif itu diperlukan galat absolutnya. Tinggal masukin rumus dan tinggal substitusikan nilainya ke sini. Ini ke sini dan nilai sejatinya ke sini. Dan didapat hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan galat relatif hampirannya. Oke, ini ada latihan. Silahkan dicoba di rumah untuk sebagai pemahaman. Nah, ini contoh yang kedua untuk menyelesaikan perhitungan galat dengan prosedur iterasi.
Diketahui XR plus 1-nya itu adalah min XR pangkat 3 ditambah 3/6 dengan X0 sama dengan 0,5 dan nilai galat toleransi yang diminta adalah 0,00001. Nah, jawabnya seperti ini. Ini kan rumusnya yang di sini. Nah, yang diketahui X0 dan galatnya tuh. Yang pas karena X0-nya di sini ya. Karena X0 sudah diketahui, maka kita mulai cari dengan X1 karena XR plus 1 sama dengan X0 plus 1. Seperti yang tadi saya bilang, ini kan sebelumnya itu kan 0, berarti ini yang sekarang 0 tambah 1 maka X1. Iterasi pertama. X1 masukin, berarti ini kan XR-nya kalau sebelumnya tuh 0, berarti 0 X0 pangkat 3 ditambah 3/6. Min 0,5 pangkat 3 plus 3/6. Jadi ini ntar dihitung pakai kalkulator ya, 0,5 pangkat 3 lalu dikalikan minus, baru ditambah 3 dibagi 6. Hasilnya dapat seperti ini, 0,4791667. Nah, setelah mencari yang ini, sebelum berlanjut, jadi tuh tentukan nilai X kan. Nah, jadi nilai galatnya itu si X yang ini. Kemudian nih prosedurnya mencari absolut galatnya kan. Rumusnya yang tadi A R plus 1 min AR per AR plus 1 sama dengan X1 min X0 per X1. X1-nya tadi kan udah didapat sebelumnya tuh 0,4791667 dikurang X0-nya yang diketahui 0,5 per X1-nya. Nah, didapat hasilnya ini. Ini ada catatan ya. Nilai galat ini dicari hanya untuk membuktikan atau mengecek apakah nilai itu sudah lebih kecil dari toleransi galat yang diminta. Nah, ketika nilainya sudah lebih kecil, maka hasilnya yang akan menjadi jawaban tuh bukan si galat yang ini, tapi nilai X1-nya gitu. Terus yang ini tuh buat, kan tadi bilang untuk membuktikan kan, karena syaratnya itu adalah nilai mutlak dari galat ini harus lebih kecil dari galat toleransi galat yang diminta. Ini dicari nilai mutlak dari minus 0,0434782 kurang lebih dari 0,00001. Kita cek ya. Nah, ini kan dapat hasilnya karena nilai mutlak, maka hasilnya di sini positif. Ternyata nilai ini tuh masih lebih besar dibanding toleransi galatnya. Nah, terus nilainya masih lebih besar dibandingkan nilai ES-nya nih. Ini galatnya ya, galat yang diminta. Maka proses iterasi itu akan terus berlanjut dengan proses yang sama hingga nilai galatnya itu lebih kecil dari si 0,0001 nilai ininya ya. Kalau udah lebih kecil berarti iterasi itu selesai. Sisanya silakan lanjutkan sendiri untuk sebagai latihan. Berarti kalau selanjutnya kan iterasi yang kedua. Iterasi kedua itu berarti carinya X2. Nanti di sini menjadi X2 kurang X1 per X2. Oke, ini juga ada latihannya. Latihan prosedur iterasi untuk mencari nilai X untuk sebagai tambahan pemahaman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Video yang sebelumnya tentang penjelasannya itu jelas apa enggak? Bagus atau enggak? Jelek atau gimana? Itu silakan komen di bawah ya. Terus kasih kritik dan saran juga supaya gue tuh bisa belajar lagi. Oh iya, mohon maaf juga kalau misalkan ini keterbatasan media ya, videonya jelek atau apa, ya emang karena seadanya. Terus gue juga masih proses belajar. Semoga apa yang gue jelasin tuh dapat membantu teman-teman dalam memahami lebih dalam lagi. Kalau kalian suka, silahkan komen juga. Terus kasih saran juga mau bikin video tentang materi apa, bisa di komen juga. Jangan lupa apa? Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. See you in my next video. Bye-bye.